Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membagikan tutorial membuat bros pita double layer. Oke. Keterampilan pembuatan bros pita. Perlengkapan yang digunakan adalah ini. Pertama, kain ceruti baby doll. Kedua, kain katun Jepang motif, benang jahit, gunting, peniti bros 2 cm, lem tembak, jarum jahit, lem lilin atau bakar, dan kain flanel. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah karena dalam melakukan keterampilan ini sangat membutuhkan penelitian tinggi, jadi perlu didukung dengan keinginan yang tinggi juga. Kedua adalah sabar, karena biasanya tahap pemula itu belum sebagus bentuk yang biasa kita lihat, jadi harus sabar beberapa kali melakukan percobaan. Ketiga adalah tekun, jadi harus sering mencoba. Selanjutnya, tutorial. Pertama, gunting kain ceruti baby doll ukuran 12 cm kali 9 cm. Kedua, ukuran 6 cm dikali 2,5 cm satu lembar. Lalu gunting kain katun Jepang dengan ukuran 9 cm kali 9 cm satu lembar. 3, lipat kain ceruti pertama dengan 2 lipatan, kemudian lipat kembali 2 lipatan. 4, jahit kain tersebut dengan pola strip. 5, kemudian tarik benang dan gulung bagian tengah dengan benang sehingga membentuk pita. Lakukan hal yang sama untuk kain katun Jepang motif dengan ukuran lebih kecil. Gabungkan kedua pita yang telah dibuat, lalu lipat kain ceruti kedua dengan 3 lipatan dan taruh di bagian tengah pita, lalu jahit bagian belakang untuk menguncinya. Bisa disaksikan dalam video berikut ini. Ini adalah kain ceruti yang berukuran 12 kali 9 cm yang sudah dilipat 2 lipatan. Ini mulai masuk ke tahap penjahitan dengan pola strip. Sini Dek, mau bikin kita langsung. Sini nih, lihat tuh. Digunting ujungnya agar lebih rapi. Lalu tarik benangnya dan dililitkan di bagian tengah. Lalu dikunci bagian belakangnya. Nah, jadilah pita. Kedua adalah kain katun Jepang. Lakukan hal yang sama seperti kain ceruti baby doll yang awal, hanya ukurannya jauh lebih kecil. Dibuat, dijahit dengan pola yang sama. Setelah itu digunting bagian ujungnya supaya lebih rapi. Dan dikunci kembali di bagian belakang. Setelah itu, kita menggunakan kain ceruti baby doll untuk kategori kedua yang 6 cm kali 2,5 cm. Dilipat menjadi 3 lipatan dan taruh di bagian tengah, lalu kunci untuk di belakangnya.
gunting juga ujung sisanya. Setelah itu kita masuk ke tutorial kedua. Sampai pembuatan kita sudah paham, kakak? Ada pertanyaan mulai dari bahannya atau dari cara melipat, menjahitnya juga sudah paham ya kak ya? Praktek langsung. Harus praktek langsung. Ya memang kalau di awal-awal agak sulit, jadi harus sering terus coba. Masuk ke tutorial kedua ya kak. Pertama, siapkan lem tembak, mulai panaskan dan masukkan lem lilin. Lalu gunting flanel dengan ukuran 2,5 cm dikali 1 cm dan gunting bagian tepi kanan dan kiri. Lalu masukkan peniti ke dalamnya, berikan lem lilin pada flanel dan tempelkan. Pastikan peniti dan pita menempel dengan dekat. Bisa dilihat di video berikut ini. Nyalakan lem tembaknya, mulai panaskan. Ini adalah kain flanel berukuran 2x5 kali 1. Bagian ujungnya sudah digunting ya kak, untuk tepi kanan dan kirinya. Untuk memasukkan peniti. Setelah itu beri lem untuk penitinya, diratakan saja untuk flanelnya. Dan diikatkan. Pastikan peniti dan pita menempel dengan dekat dengan cara ditekan untuk flanelnya. Bersihkan untuk sisa-sisa lem tembaknya dan jadi untuk kita double layer. Kemudian ini adalah untuk packagingnya, untuk membuat souvenir atau bingkisan. Ini adalah kaca, plastik kaca. Dilipat untuk bagian atasnya agar lebih cantik, menjadi 4 lipatan. Lalu diberikan pot kita berwarna apa saja. Dan untuk kartu ucapannya. Nah, sudah jadi untuk bros kita souvenir. Untuk kakak-kakak bisa dicoba di rumah. Untuk bahan-bahannya biasanya untuk awal-awal bisa menggunakan jilbab yang tidak terpakai atau pasmina yang sudah tidak terpakai, bisa diaplikasikan menjadi bros kita. Ada pertanyaan kakak? Harus praktek langsung. Gimana kak? Ada pertanyaan? Ya, paham sih. Tapi itu kan nggak di ini kan, nggak di apa? Nggak di lem, jadi langsung dilipat aja. Apa gimana? Untuk bagian apanya nih kak? Yang awalnya itu. Oh, untuk pembuatan kitanya. Ya itu cuma dilipat aja. Jadi habis dilipat nanti langsung dijahit. Sisa ujung kainnya digunting jadi supaya lebih rapi. Nggak dilem. Karena kalau dilem nanti malah akan keras kak untuk kainnya. Jadi dia nggak membentuk. Iya, paham. Untuk pemilihan bahannya juga harus yang seratnya tipis ya kak. Karena kalau terlalu tebal, nanti ketika ditarik bagian benangnya dia tidak membentuk kita. Karena kalau terlalu tebal nanti benangnya akan putus biasanya.
Oh iya, iya iya iya. Iya paham paham. Pertanyaan lagi Kak dari kakak yang lain. Untuk pembuatan rosvitanya. Ayo nanya. Ini jika tidak ada pertanyaan maka akan dilanjutkan dengan materi kedua. Yang akan dibawakan oleh Kak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kakak-kakak kabarnya? Luar biasa. Oke, kita yang kedua materinya adalah belajar dengan matematika dengan metode jaring matematika. Ini saya ingin sharing tentang materi metode jaring matematika dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian 9, dan juga perkalian 11. Apa jangan tinggal. Di jelek situ emang apa? Oke, kita mulai dulu deh untuk penjumlahan. Kalau penjumlahan yang tangan kiri itu adalah puluhan, tangan kanan adalah satuan. Jadi Berisik. ini dianggapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu Keluar. Kelihatan. Ini. Ya, aku bisa kan nggak bisa keluar kan? Kamu bisa keluar. Dimantapin. saya ulang ya. Jadi tangan kiri adalah puluhan, tangan kanan adalah satuan. Ini adalah angka 1, 2, 3, 4, Dek, matematika nih, Dek. 7, 8, 9. Ya. Itunya bolong. Dan ini 10. Misalnya contohnya, yang nomor pertama Itunya adalah bolong gitu ya. 13 ditambah 24. Jadi 10 dan Dek, kamu deh berjumlahan nih. 3 ya. Ditambah dengan 24. 20 berarti ditambah Gini ikutin tangannya tuh tangannya. 10, 20. Lalu 4-nya satuan ditambah 1, 2, 4. Lalu jadi 13 ditambah 24 hasilnya adalah yang tangan kanan adalah puluhan dari 30.
Lalu ini penjumlahan satuannya 4 tambah 3 adalah hasilnya 7. Oke, soal yang kedua adalah 35 ditambah 12. Berarti puluhannya adalah 3. 1, 2, 3. Dan satuannya adalah 5. 1, 2, apa? Jadinya kelihatan. Untuk yang kedua ya, soalnya 35. Satuannya adalah 30, 1, 2, 3. Dan satuannya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ditambah dengan 12. 12 berarti puluhannya ada 1, ditambah 1. Jadi, terus satuannya adalahnya 2, berarti ditambah jadi 2. 1, 2. Berarti nggak kelihatan. Iya, ambilnya mulai. Udah, kayak gini. Ini kelihatan tangan nggak? Enggak. Pegang dulu. Jangan. Ini banyak kan. Nih, ya, dia bilang. Nih. Oke, kita ulang ya, mohon maaf, tangannya nggak kelihatan. Oke, kita mulai dengan penjumlahan. Tangan yang kiri adalah puluhan, tangan yang kanan adalah satuan. Oke, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu dari sini 10, masuk kepada puluhan. Oke, kita praktekkan ke contoh soal yang pertama. 13 ditambah 24. 13 satuannya adalah 1, puluhannya adalah 1, dan satuannya adalah 3. 1, 2, 3. Ditambah 24, puluhannya adalah 2. 1, 2. Lalu ditambah satuannya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Tadi yang ini berapa? Tadi kan ini 5, 6, 7 satuannya. Berarti 13 ditambah 24 adalah 37. Oke. Dan soal yang kedua adalah 35 ditambah 12. 35 puluhannya ada sebanyak 3. 2, 3 ditambah 5-nya satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah dengan penjumlahan 12. Puluhannya adalah 1. 1 tambah 1. Lalu satuannya sebanyak 2. 1, 2. Berarti puluhannya yang di kanan kiri sebanyak berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 40. Satuannya di sini ada 5, 6, 7. Jadi 50 untuk penjumlahannya. Ada di sini. Ya nggak? Sampai sini paham? Ulangi, Kak. Ulangi. Yang awal yang paham. Pelan-pelan, ulang. Soal yang ketiga ya, kita nyoba soal ketiga ya. Ya ini tuh, ini kan tengahnya. Soal ketiga adalah 22 ditambah 51. 10 itu berarti ada berapa? 2 kan? Berarti 1, 2. Ya kan? Nah, satuannya berarti ada 2 juga. 1, 2. Nah, sekarang ditambah 51. Puluhannya ada berapa? 5. Berarti tambahin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Lalu satuannya ditambahin 1. Berarti 3. Terus 22 ditambah 51 hasilnya di bawah ini berapa? Kan ini 5, 6, 7. Ya kan? Berarti 73. Sekarang mau lanjut 17 atau pengurangan? Kalau bingung. Bentar, Kak, ada yang masuk. Bentar, ada yang masuk. Halo, ada yang masuk. Tuh.
Sekarang lanjut ke Pengurangan. pengurangan. Pengurangan kalau susah. Apa? Pengurangan kalau susah. Ya, kita bahas pengurangan ya, biar bisa. Sama juga kalau sistem pengurangan, kalau penjumlahan itu kan dibuka, kalau pengurangan ditutup jarinya. Terus misalnya ini masih sama, di tangan kiri adalah puluhan, tangan kanan adalah satuan. Kita contoh nih, nomor satu 75. Berarti kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Ini puluhannya 7. Lalu satuannya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dikurang 23. Berarti puluhannya kita tutup sebanyak 2. 1, 2. Lalu satuannya ditutup sebanyak 3. 1, 2, 3. Berarti 75 dikurangi 23 adalah 50. Ini adalah 2. Di sini paham? Untuk pengurangan? Ulangin lagi contoh yang kedua ya. Lagi nih. 89 dikurangi 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puluhannya 8. Lalu satuannya adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dikurangi 25. Berarti puluhannya kita tutup sebanyak 2. 1, 2. Lalu satuannya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada berapa? Ini 5. Berarti 60, 5. Paham? Apa lagi? Mau pengurangan lagi apa mau lanjut ke materi berikutnya? Lanjut. Perkalian. Oh, perkalian. Perkalian. Sekarang kalau perkalian itu, ini tuh beda antara yang tadi ya. Ini angka ini 6. Ini perkalian di atas 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, misalnya contohnya 8 dikali 6. 6, 7, 8 dikali 6. Nah, 8 kali 6. Yang terbuka, yang dikalikan, jadiin puluhan, ya. Yang tertutup itu dikalikan. Berarti 1, 2, 3, 4. 40. Ini jadi puluhan. Yang tertutup itu dikalikan. Di sini ada 4 kali 2. Berarti 4 kali 2 hasilnya 8. Puluhannya tadi berapa? 40. Jadi satuannya adalah 8. Jadi 48. Lagi contohnya yang kedua adalah Nggak pakai slide aja, Kak. apa? Gambarnya kurang gede. Nggak pakai slide. Pakai ini aja, pakai kertas ininya. Dah, full nggak? Enggak. Pakai. Bentar Kak, makan dulu. Aduh. Ada lagi. Apa makan dulu? Apa nggak puasa? Udah makan. Udah. Mana? Tenangin ya.
Nih, Mister. Udah full. Apanya selain Kasih clue gitu. soalnya gampang. Maksudnya lebih banyak Udah, kita lanjut ya. Soal yang kedua. Soal kedua. Soal kedua adalah 6 kali 7. 6 dikali 7. 6, 7. Berarti yang kedua, ini berarti kan jadi yang terbuka adalah dijadikan puluhan. Yang tertutup dikalikan. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3. 4 kali 3 adalah 12. Lalu kita tambahkan sama 30 karena ada puluhan di sini. 30 ditambah 12 jadinya 42. 6 kali 7 adalah 42. Oke? Ini yang paham? Mau lanjut lagi perkalian yang soal ketiga? 8 kali 6. Ya. Kita coba lagi ya. 8 kali 6. 6, 7, 8. Kali 6. 6. Berarti yang terbuka jadiin puluhan. 10, 20, 30, 40. Yang tertutup dikalikan. 3 kali 2 jadinya 4 kali 2. 4 kali 2 jadinya 8. Jadinya 4. Oke? Lanjut ke perkalian untuk yang 9 ya. Bang. Ini 5, 6, 7, 8. Kan 5 nih. Perkalian Yang ngajarin. Bukannya Kak Isma. untuk yang berikutnya adalah perkalian 9. Nah, ini perkalian 9 itu bisa menggunakan jari seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini hanya berlaku untuk perkalian 9. Misalnya, 9 kali 3. Tadi 3 terletak di mana? 1, 2, 3. Kita tutup jarinya 3 yang di sini. Oke? Nanti yang di sini, yang sebelum dari yang kita ketutup, kan ini ada jadiin puluhan. 10, 20. Berarti 20. Yang setelah yang ditutup adalah dijadiin satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 9 kali 3 adalah 27. 27. Oke. Soal kedua adalah 9 kali 6. Berarti kita lihat 6 itu terletak di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jari yang ke-6 kita tutup. Nah, yang sebelum jari yang kita tutup dijadiin puluhan. Jadi 10, 20, 30, 40, 50. 50 satuannya adalah 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 9 kali 6 adalah 54. Sampai sini, Pak, untuk jawab perkalian. Ya, ini yang terakhir adalah perkalian 11. Kalau perkalian 11, kita 11-nya ada di mulut. Ini semuanya untuk perkalian 11. 11 kali 12. Berarti jarinya ini adalah yang di kanan adalah puluhan, yang di kiri adalah satuan. Ya. 11 dikali 12. Yang di jarinya 10 sama 2. Berarti untuk mencari perkaliannya, ini adalah ditaruh di paling depan, yang ini dijumlahkan. 1 ditambah 2 jadi berapa? 3. Yang tangan kiri ini dijadikan satuan belakangnya. Jadi 1, 3, 4. Itu adalah 11 kali 12, jawabannya adalah 132. Lanjut lagi. Yang contoh kedua, 11 kali 15, berarti 15. Kita satunya ini dijadiin paling depan, jadi 1. 5 tambah 1 jadinya 6. Ya
kan? 5-nya ditaruh di paling belakang. Jadi 11 kali 15 adalah 165. Ya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung. Bingung yang di mana? Kalian 11. Bingung. Oh, yang ditanyain apa? Ya. Kalau sudah saya tutup. Nanti dilanjut lagi. Ya, ada yang mau nanya? Mau nanya, Kak. Ya. Jari matika itu bisa di apa ya namanya? Buat kelas rendah aja atau kelas tinggi juga bisa. Sebenarnya kalau jari matika itu bisa untuk semuanya karena untuk kelas SD juga ada penjumlahannya gitu juga bisa kok. Ini kan untuk kayak metode memperkenalkan matematika juga bisa menggunakan teknik metode jari matika gitu. Oke, Kak Isma, makasih. Ya. Lagi. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup untuk materi berikut oleh Mr. Wahyu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih. Kenapa ini Kak? Kok putih? Kayak kulit anak. Biar hatinya putih. Tadi deh dia orang matematika. Dia mau gitu pakai di slide-nya diantar ya. Artinya diantar levelnya. Diantar slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. How are you today? Hai. Alhamdulillah. Today we will start about English conversation. Ya, pada dasarnya English conversation itu sering dilatih. Ya, tanpa latihan semua akan jadi percuma. Oke. Dan English itu dari kecil sampai kita gede, ya, sampai tua, rumusnya sama, nggak berubah. Ya, jadi yang perlu diperhatikan hanyalah bagaimana sering kita berlatih. Oke. Ya. Sekarang kita masuk sebelum pada conversation, sedikit dulu untuk grammar. Ya. Yang pertama adalah present tense. Ya. Apa itu present tense? Present tense digunakan untuk menunjukkan fakta
kebiasaan dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Ya. Rumusnya adalah ada 2 rumus. Yang pertama subjek, ya verb 1 atau komplement. Verb itu kata, ada tahu? Apa itu verb? Ada tahu apa itu verb? Kata kerja, ya. Contohnya, sampelnya si goes to Bali. Ya. Di antara kalimat ini mana yang kata kerjanya? Ya, itu ada goes, ya, goes. Bukan goes, ya. Ya, itu goes, ya. Nah, pattern yang kedua adalah subjek to be, ya, to be itu kata bantu. Yang itu ada is, am, are, dan plus complement. Oke, sampelnya she is a driver. Ya, she is a driver. For practice, each of you make attention from verb. Jadi masing-masing anggota silakan membuat satu kalimat ya, dengan menggunakan verb dan menggunakan to be. Oke. Sekarang. Ya, sekarang siapa dulu? Bantu. Start. Siapa yang mau pertama? Ayah. Adel. Siapa dulu? Silakan. Yuk, kita jadikan kebiasaan. Ayo, Padel. Ya, cari kata yang lain tentang kata kerja. Gak ngerti, Kak. Gak ngerti? Oke. Kata kerja. Ya, kata kerja itu melakukan sesuatu. Ya, contohnya Adel naik sepeda. Ya, yang kerja yang mana? Naik ya. Yang lain. Silakan. Ya. Ayo. Nggak bakal lanjut sebelum ada yang berpartisipasi. Ya, silakan membuat satu kalimat ya dari pattern yang tadi, dari rumus yang tadi, ya, membuat kalimat yang lain. Nampak. Hah? Ya coba dong. Oke, kalau nggak masih kalimat satu kalimat. Yeah, I'm a student. Ya. Ada, ayo. Dari kalimat pertama, dari kalimat yang subjek plus verb plus complement. Ayo, pada. Vina, boleh? Kakak enggak. Ya.
Ya, silakan masing-masing partisipan membuat satu kalimat. Ya, dan sudah ada. Jawab lapar. Karisa di belakang. Ya. Yuk. Ayo, Aulia, silakan membuat satu kalimat tadi. Ya. Ini tar lo. We have a meeting now, bener nggak? Hah? We have a meeting now. Now. Oke, next. Aku. I'm an entrepreneur. Ah, itu yang ini ya. Yang sekarang yang ini dulu. Stop dulu. Kerja. I'm a student. Ya itu kan masih yang studi ya bawahnya. I'm a student itu benda ya. Nah, berarti kata kerja. I sleep in the bed. Ah, that's right. Okay, I sleep bed. Good. Next. Ya. Another. Ayo, Cynthia. Doni player soccer. Player itu benda ya. Bermain. Iya, bermain itu berarti kalau bermain bukan player. Kalau player pemain. Playing. Ya kita pakai ini dulu. Berarti kata dasarnya apa? Play. That's right. Jadi Doni play soccer. Ya, Doni play soccer. That's right. Yang bawahnya? Yang tubinya? Cynthia is a teacher. Ya, that's right. Cynthia is a teacher. Good. Ayo, next Pina yang lagi on. Ayo, Pin. Miss Pina. I'm handsome. Ya, ada lagi? Ya, Kak Isma. Ya. Ya, oke kita lanjut pada yang selanjutnya. Ya. Sudah ya. Present continuous tense. Nah, ini lebih mudah. Jadi digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Ya. Paling utama dari tense ini adalah durasi waktu yang dikerjakan. Ya, benar-benar pada saat ini juga, gitu ya. Patternnya subjek, ya tadi to be yang is MR, tambah verb, tambah ing plus komponen. Patternnya she is
going to Bali now. Nah, adik ada kata-kata now. Artinya memang benar-benar saat ini. Oke? Again? Silakan sekali lagi dari Miss Sasalbila Firdausi. I am sitting on the bedroom now. Yang tadi ya. On the bed. Yeah, I am sitting on the bed. I'm sitting on the bed now. Okay, good. Next, Aulia. Moms. I am reading a book. Now. I am reading a book at the moment. At the moment, that's right. Okay, I am reading a book at the moment. Good. Next, another. Padel, bisa nggak? Hah? Oke. Pina, ready? Yuk. Pina, kesannya konsisten. Okay. Actually, I have so many here, but our time is not enough. Let's finish our lesson today. Thank you and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong aja. Tes. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Insya Allah videonya akan kami share di YouTube. Nanti akan kami bagikan untuk linknya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Fadel, ada yang mau ditanyain nggak? Jika tidak ada pertanyaan, akan kami tutup untuk test track Ramadan paket 1 kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti test track Ramadan paket 2 dan 3. Nanti informasinya akan kami share kembali. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan tidak dapat dipahami, bisa ditanyakan kepada kami melalui chat grup. Untuk kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.